Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Goeser Ngesot. Kali ini saya bakal mereview ulang sepeda Polish Vancouver Y9. Ini sepeda ini udah dibawa berapa kilometer ya? Sepeda ini udah dibawa berapa kilometer ya? Oh, 225 kilometer. Ya, jadi ini review setelah digunakan 225 km. Ya. Kali ini ada beberapa review yang kemungkinan mencabut review saya yang kemarin, sebab naik sepeda itu apa yang kita rasakan. Ya, kenyamanan bersepeda. Ya, lalu selain kenyamanan, keamanan bersepeda. Ya. Nah, sementara di Polish Vancouver ini di Polish Vancouver Y9 buat saya ini enggak safety dan tidak enak dibawa di jalan mendatar dan menurun. Kalau di jalan menanjak, oke. Ya. Jadi nggak enaknya apa? Yang ke satu itu seperti yang kemarin saya bilang bahwa ini di sini batangnya menyentuh si Tony dan telurnya takutnya pecah. Jadi kita harus memperbaiki cara kita naik sepeda, bukan memperbaiki ya, menyesuaikan cara kita bersepeda. Ya. Sementara di sepeda yang lama itu si Tony dan telurnya itu nggak tersentuh. Ya. Yang kedua, nggak enaknya apa? Yang kedua, di bagian stang. Ya. Di jalan menanjak, bagian stang ini oke, lurus. Ya. Tapi di jalan datar atau terlebih di jalan turun, si stang ini kalau dalam keadaan lurus, dia membawa ke kiri atau ke kanan. Ya. Oke, ini bisa jadi karena saya memasang peninggi stang. Ya, settingan peninggi stangnya bisa dibilang nggak benar pasang. Ya, ininya bagian di sini kurang kencang. Ya, jadi dia kalau jalan turun itu bawa ke kiri atau ke kanan. Ya. Lalu di bagian belakang pengereman, saat turun, ya, kita rem. Pada saat kita rem jelas gak sekaligus ya, tapi pada saat mulai kerasa si sepeda itu
ngerem, ya mulai pelan, mulai kerasa ada pengereman di belakang. Bagian stang depan itu nggak stabil, ya itu kerasa seperti goyang-goyang, ngebawa ke kiri ke kanan cepet. Jadi kalau udah kayak gitu, kita bawa jalan datar, ya si stang ini malah makin parah. Ya, dia membawa ke kiri, membawa ke kanan. Ya, bukan berarti belok, enggak, tapi ngebawa situ. Dia ngebawa ke kanan, ngebawa ke kiri. Walaupun stang lurus, tapi tarikannya itu bawaannya seperti itu. Ya. Jadi ini buat saya kalau di jalan bisa dibilang nggak aman. Berbeda dengan sepeda saya yang dulu. Ya. Ini dibawa di jalan aman-aman aja. Ya. Jadi ini kalau misalkan ada alternatif peninggi stang ini tidak digunakan, berarti ini sepeda nggak enak, tidak enak dipakai. Ya. Kalau alternatif peninggi stangnya dicopot. Ya. Ini buat jadi perhatian buat pabrikan polis. Struktur seperti ini, batang sepeda seperti ini, itu terlalu menunduk. Sementara kategori sepeda ini kategorinya MTB. Ya, kita bukan mau balap. Jadi ini terlalu nunduk. Bisa dibilang ini tidak nyaman untuk dipergunakan. Ya. Dan kelemahannya ini nggak bisa diakalin. Ya, saya akalin pakai ini peninggi stang. Ya, si bagian stang ini bawa ke kiri atau ke kanan pada saat jalan menurun atau di jalan datar. Ya. Lalu ini setelah saya pasang sana, ya, saya pasang peninggi stang di bagian rem belakang. Kalau saya rem itu ada dua alternatif. Kalau enggak, mungkin tiga ya. Kalau enggak bagian stang itu ngebawa ke kiri atau ke kanan pada saat direm, ya. Bagian belakang ini kerasa ngebawa ke kiri atau ke kanan. Ya, ngebawanya bukan sampai drift, ya. Tapi cukup meresahkan gitu kalau di jalan. Ya. Nah, buat pabrikan itu tolong diperbaiki gitu, mungkin keluar versi yang keberapa yang lebih aman dipakai sama pengguna sepeda. Ya. Oke, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.